Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Hari ini kita akan membahas tentang function, gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur algoritma, mulai dari runtutan, percobaan, dan perulangan. Sekarang ini kita akan bicara tentang function, di mana konsep function ini adalah memecah solusi yang kompleks, pemecahan masalah yang kompleks menjadi pemecahan masalah yang kecil-kecil-kecil seperti itu. Nah, satu itu. Terus yang kedua, function. Function dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengembalian nilainya. Yang pertama, function dengan mengembalikan nilai. Berarti kalau misalkan ada nilai yang kembali ke kita, apakah kita bisa menyimpannya nilai tadi? Tentunya bisa. Contoh kasus, kalau misalkan saya memberikan perintah pada anak untuk mengambil barang di depannya seperti itu, dan menyerahkan ke saya pastinya. Nah, apakah barang itu bisa saya dapatkan? Kemungkinan besar bisa. Yang kedua, apakah barang yang saya dapatkan tadi bisa saya simpan? Tentu saja bisa, gitu kan? Kenapa? Karena barangnya ada di tangan saya, gitu kan? Nah, itu function dengan pengembalian nilai dengan keyword return, yaitu artinya adalah kembali. Yang kedua, function tanpa mengembalikan nilai. Seperti biasa, function ini yang kita jalankan atau kita buat memang betul dia menjalankan, tetapi dia tidak usah mengembalikan, dia tidak usah melaporkan itu ke saya. Contohnya adalah, gambarannya adalah, kalau yang tadi saya minta untuk anak untuk mengambil sesuatu yang ada di depannya, terus menyerahkan ke saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya memerintahkan anak untuk mengerjakan soal matematika, di mana saya hanya menyampaikan mandat, saya menyampaikan amanah yang saya terima dari guru matematikanya. Nah, yang dilakukan oleh si anak, dia akan bilang bahwa, atau dia akan mengerjakan apa yang saya perintahkan, gitu kan. Tetapi hasilnya apakah diserahkan ke saya? Tentunya tidak, gitu kan. Tentunya tidak. Dia menjalankan, betul menjalankan, tapi dia tidak akan mengembalikan datanya, mengembalikan pekerjaannya ke saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dilakukan si anak itu hasilnya bisa saya simpan? Tentunya tidak, gitu kan. Kenapa? Ya karena datanya tidak kembali ke saya. Nah, gitu. Nah, penulisan function, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Penulisan function diawali dengan keyword def. Kemudian diikuti dengan nama functionnya. Oke, function dapat memiliki atau tidak memiliki parameter di dalamnya. Nah, nanti kita bahas. Yang kedua, tanda titik dua digunakan untuk mendefinisikan isi dari suatu function. Dan yang keempat, function yang memiliki kembalian harus memiliki keyword return. Kita mulai. Nah, di sini dia. Penulisannya dimulai dari sini. Nah, def sebagai keywordnya, kita buatkan satu nama functionnya, gitu ya. Terus di sini di dalam kurung nama function kurung buka, dan nanti diakhiri dengan kurung tutup tentunya. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup ini adalah sebuah inputnya. Kalau dulu kita bicara tentang variabel, ya ini hampir sama seperti variabel. Tapi lebih tepatnya adalah kalau ini adalah sebuah parameter. Konsepnya hampir sama seperti variabel. Cuma parameter ini ada di dalam function, gitu ya, parameter. Baru titik dua, baru di dalamnya ini adalah codingan yang ada di dalam function. Dan yang terakhir ada return-nya di sini. Oke, kenapa kok kita harus membuatkan function? Maka jawabannya adalah karena
kita bisa untuk mensimpelkan kode yang kita tulis berulang-ulang, kita bisa buat itu secara lebih ringkas, satu kali buat saja untuk bisa dipakai berkali-kali. Ini gunanya untuk function. Contohnya, silakan dibuka di VS Code, misalkan seperti ini. Kita buat file baru, kita simpan, namanya adalah function.py. Nah, di sini kita bisa untuk melakukan konversi, misalkan saja, konversi detik ke menit, detik ke menit, nah, atau menit ke detik, menit ke detik 1, atau saya mulai bukan menit ke detik dulu, saya mulai dari jam ke menit, ya. Nah, saya mulai dari jam ke menit, maka konversi jam ke menit, maka saya buatkan dulu keyword def, terus saya kasih nama functionnya misalkan jam ke menit, misalkan dalam kurung di sini adalah jam. Yang dilakukan adalah menit sama dengan jam dikali 60. Menit jam dikali 60, betul. Return menit. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, konversi menit to detik. Menit konversi, berarti di sini kita buat def menit to detik, dalam kurung di sini menit. Nah, detik sama dengan menit dikali 60. Return detik. Kalau kita pengen mengkonversi jam ke menit, kita tinggal panggil saja kan. Kita tinggal panggil saja, misalkan wadahnya, kita tinggal panggil saja wadahnya, menit jam ke menit. Dalam kurung misalkan di sini 1 jam. Nah, tapi diingat bahwa kalau misalnya ini dieksekusi, kira-kira apakah tertampil? Ya, tentunya tidak. Kenapa? Kita belum mengasih print. Oke, tuh. Kalau misalkan seperti ini saya copy, misalkan di sini ada 6 jam, kira-kira berapa menit? Coba ya, kita jalankan di dalam cmd clear py spasi function. Nah, gini ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengkonversikan dari dari jam menjadi detik, misalkan seperti itu. Gitu ya. Dari jam menjadi detik, maka kita tinggal panggil saja bersarang, misalkan menit to detik, ini ya. Nah, dia butuh parameter apa di dalamnya ini? Parameter kan menit kan? Menit kita ambil dari function jam ke menit, dalam kurung di sini misalkan 1 jam. Nah, kalau seperti ini bisa dikerjakan. Kenapa? Karena ada return. Oke. Karena ada return, maka ada nilai yang bisa kita tangkap, dan nilai yang bisa kita tangkap tadi kita masukkan ke dalam suatu function. Oke? Nah, sekian videonya. Terima kasih.